Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, pagi ini saya akan sampaikan materi lanjutan minggu lalu, yaitu tentang perakitan komputer. Baik, untuk materi yang ketiga ini kita akan membahas prinsip dan cara kerja komputer, dan yang kedua yaitu bagian-bagian perangkat keras pada komputer. Oke, nah ini adalah materi kita bahas, jadi bisa dipahami ya, ataupun disimak baik-baik. Jika tidak mengerti bisa chat di kolom komentar ataupun ada pertanyaan yang bisa melalui Google Classroom juga tidak apa-apa. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan prinsip cara kerja komputer, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan bagian perangkat keras pada komputer. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Bisa dilihat. Oke, kita langsung aja ke materi. Baik, konsep dasar kerja komputer. Sini ada 5 konsep. Yang pertama yaitu brainware atau user memasukkan sebuah perintah. Nah, jadi yang pertama user itu masukkan sebuah perintah. Lalu ada yang kedua input, memasukkan atau dalam arti memasukkan atau memberikan perintah. Digunakan user untuk memasukkan sebuah perintah dalam komputer. Lalu yang ketiga ada CPU atau dikenal Central Processing Unit, yaitu fungsinya melakukan pengolahan data menjadi informasi ya. Maaf, ini ada salah tipu, artinya ini informasi ya, ada salah ketik. Yang keempat yaitu output atau keluaran, menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Nah, di sini ada simbol komputer atau monitor. Nah, di sini adalah outputnya. Jadi fungsinya itu menampilkan hasil pengolahan datanya. Oke. Baik, yang terakhir yang kelima, brainware atau pengguna. Dia berfungsi menerima informasi hasil pengolahan data tadi. Nah, jadi yang pertama tadi si user memasukkan perintah, lalu ada inputnya, lalu diproses, lalu di output, dikeluarkan, lalu di brainware adalah penerima informasinya. Nah, bisa dilihat ya cara konsep dasar kerja komputer. Oke, kalau sudah bisa paham kita lanjut. Penjelasan yang tadi cara konsep dasar kerja komputer, di sini saya ada video, bisa kalian perhatikan ya. Di sini lebih jelas ilustrasi dari konsep dasar kerja komputer. Bisa kalian lihat ya. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan dan amati ilustrasi berikut ini. Dan selamat menyaksikan. Ketika kamu mengklik tombol pada mouse akan mengirim informasi kepada komputer tentang posisinya. Ketika klikan mouse tersebut diterima, maka akan dihandle oleh BIOS. BIOS ini bertindak seperti mata, telinga, mulut, dan tangan dari komputer. BIOS ini menyediakan jalan untuk berinteraksi dengan environment, tapi juga berfungsi sebagai buffer untuk menjaga CPU tidak terlalu panas oleh distraction. Dalam hal ini, I/O system memutuskan bahwa klikan mouse cukup penting. Jadi, I/O system tadi mengenerate interrupt kepada CPU. Kerja CPU adalah men-fetching instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Jadi, ketika kamu mengetik dengan sangat cepat, seperti 60 kata per menit, CPU men-fetching dan mengeksekusi menara instruksi per detik. Instruksi untuk memindahkan kursor pada layar, untuk menjalankan jam pada desktop, internet, memanage file di hard disk, dan masih banyak perintah lainnya. CPU komputer adalah multitasker. Program untuk
semua yang CPU lakukan, khususnya program pada mouse, clock watch, internet, radio, dan huruf yang dikirimkan keyboard. Masing-masing program ini dibuat dan ditulis oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti manusia, seperti Java, C++, atau Python. Lalu program itu dikompil menjadi lebih kecil dan menyimpannya dalam bentuk bit 1 dan 0 dalam memori. Ketika CPU melihat pada address di mana program disimpan dan mengirim request pada memori subsystem untuk instruksi yang tersimpan di sana. Instruksi yang dieksekusi dengan cepat, tetapi ini bukan akhirnya, karena CPU mempelajari bahwa perintah mouse tidak hanya tentang gerak, tetapi tentang mengklik tombol yang ada di layar. Dan dapat dikatakan bahwa banyak program terlibat akan sebelum tombol pada screen ditekan. Jadi, hanya contoh sederhana, mengklik mouse berarti mengunjungi seluruh komponen penting dalam arsitektur komputer, peripheral, BIOS, memori, dan banyak lainnya. Teman-teman, itulah proses cara kerja komputer, khususnya proses ketika melakukan klik pada mouse. Bagaimana pendapatmu? Oke, baik. Kalian sudah tonton penjelasan cara konsep kerja komputer. Itulah bagian-bagiannya dalam konsep kerja komputer ya. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan dan amati ilustrasi berikut ini. Baik, bagian-bagian perangkat keras komputer yaitu ada input device. Ini input device ya, maaf, bukan input device. Yang itu input device. Yang pertama yaitu keyboard. Oke, keyboard ini adalah gambar keyboard. Berfungsi memasukkan data berupa angka, huruf, dan simbol. Nah, ini adalah fungsi keyboard. Lalu ada mouse yang kedua, berfungsi untuk memindahkan pointer dan memilih operasi apa yang akan dilakukan.
slide berikutnya. Untuk lanjutannya yaitu ada input device yaitu scanner, berfungsi untuk membaca dokumen baik gambar maupun teks secara digital. Nah, ini biasa digunakan pada tukang fotokopi ya, untuk memfotokopi atau menyalin banyak dokumen. Lalu ada joystick. Nah, digunakan untuk bermain game atau suatu permainan komputer. Nah, komputer itu bukan untuk pengolahan data aja ya, bisa untuk digunakan untuk permainan ya. Misalnya game, kita bisa menggunakan joysticknya untuk memudahkan kita bermain. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut ke proses device adalah. Nah, di sini ada sebuah CPU, yaitu Central Processing Unit sebagai pemprosesnya. Apa saja bagian dari CPU itu? Mari kita bahas. Proses device itu adalah komponennya pertama motherboard, berfungsi sebagai tempat menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu prosesor, berfungsi sebagai pengontrol keseluruhan berjalannya pada sistem komputer. Yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory, berfungsi sebagai tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen lainnya. Yang keempat ada VGA card, berfungsi sebagai pengolah data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke dalam monitor. Oke, selanjutnya ada sound card, berfungsi sebagai pengontrol semua audio atau suara yang ada pada komputer. Tanpa sound card tidak akan bisa berbunyi atau bersuara. Nah, tanpa sound card komputer kita tidak akan bisa mengeluarkan suara ya. Ini dia fungsi komponen sound card. Lalu ada power supply, berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber listrik dan membagikan setiap komponen sumber listrik tertentu, yaitu tegangannya di antara 300 watt sampai 500 watt. Oke, yaitu ada lagi cooling fan, yaitu berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Nah, ini dia fungsinya untuk mendinginkan otak dari prosesornya. Lalu ada hard disk, berfungsi sebagai tempat menyimpan data ataupun sistem operasi, dan ukuran hard disk itu biasanya mulai dari 250 GB hingga 3 TB. Nah, sungguh besar ya untuk penyimpanan hard disk ini ya. Lalu ada CD dan DVD-ROM, berfungsi sebagai tempat membaca atau menulis kaset, CD atau DVD, diantaranya yaitu CDR, CD-RW, DVD-R, dan DVD-RW. Nah, ini dia tempat untuk masukkan CD maupun DVD. Lalu ada casing. Nah, ini dia casing untuk pelindung sebuah komponen-komponen komputer, yaitu berfungsi sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU seperti melindungi dari debu, panas, air, dan sebagainya. Nah, ini dia ya casing dari sebuah komputer. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas sebuah output device, strike device. Nah, ini untuk materi 4 bagian 2, yaitu untuk minggu depan ya. Ini untuk materi minggu depan bisa diperhatikan ya. Lalu, ada tugas rupanya. Nah, di sini ada tugas ya, bisa dikerjakan. Soalnya 1 sampai 5 bisa dikerjakan di kertas label folio. Lalu nanti setelah sudah selesai bisa difoto dan upload ke Google Classroom. Nanti akan saya buatkan tempat uploadnya ya.
Tolong dikerjakan semua tugas yang saya beri, nanti akan saya nilai. Jika ada yang tidak mengumpulkan, maka akan ketahuan ya siapa yang mengerjakan atau tidak. Nanti akan kelihatan saat pembagian raport nilainya rendah atau tinggi. Jadi setiap ada tugas, tolong dikerjakan ya. Baik, ini untuk tugasnya. Oke, baik, kita di akhir materi. Sepertinya sudah selesai materi yang saya bawakan hari ini. Oh ya, untuk materinya bisa dilihat ya di akun YouTube saya. Bagi yang sudah tonton maupun belum, tolong dikasih tahu kepada temannya ya. Nah, untuk yang menonton, tolong di like dan di subscribe. Nah, itu nanti akan saya nilai siapa yang mengikuti atau tidak akan ketahuan. Oke ya, untuk materi ini sekian dulu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan diterima dengan baik. Dan jika ada yang belum mengerti atau kesulitan dalam mengikuti pelajaran ini, kita bisa diskusikan lagi di sekolah. Saya setiap hari Jumat datang. Kita bisa diskusikan gimana, atau ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran daring, kita akan buat luring ya. Oke, itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu anak-anak Bapak